Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nawang Ayu Warohmah dengan NIM 12620520129, mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar matematika. Dalam kurikulum Merdeka, konsep modul ajar lebih diartikan sebagai sarana, metode maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan menjadi implementasi dari alur dan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utamanya. Selain itu, dalam penyusunannya, modul ajar dibuat dengan menyesuaikan fase perkembangan siswa maupun apa yang hendak dipelajari dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar matematika fase B kelas 3. Yaitu terdapat kata pengantar. Kemudian, apa saja komponen dari modul ajar tersebut? Yang pertama yaitu identitas modul. Dalam identitas modul terdapat sejumlah unsur, yakni nama penyusun, tahun penyusunan, nama sekolah, fase atau kelas, dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Di sini terdapat poin fase, yaitu fase B, elemennya berupa geometri, ada tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, dan konsep utama. Kemudian komponen selanjutnya yaitu dalam modul ini terdapat kompetensi awal. Kompetensi awal diartikan sebagai pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil dari rancangan modul ajar. Nah, di sini kompetensi awalnya terdapat 3. Yang pertama, peserta didik pada awalnya belum memahami ciri-ciri bangun datar. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mendefinisikan ciri-ciri bangun datar. Kemudian, elemen yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang terkait dengan proses pembentukan karakter siswa yang digambarkan melalui konten atau metode pembelajaran. Dalam modul ini terdapat profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis dan kreatif, yang keempat bergotong royong. Kemudian ada komponen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam modul ajar adalah media, baik alat maupun materi yang mampu menunjang pelaksanaan pembelajaran, serta sumber bahan ajar yang mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik. Salah satunya seperti pemanfaatan teknologi. Nah, sarana dan prasarana yang terdapat dalam modul ini yaitu diantaranya yang pertama alat tulis, yang kedua laptop, yang ketiga buku guru, yang keempat buku siswa, yang kelima PPT berupa gambar dan video, yang keenam kertas lipat, dan yang ketujuh yaitu penggaris. Kemudian komponennya lagi yaitu terdapat target peserta didik. Dalam target peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok target. Pertama, peserta didik reguler atau umum, di mana peserta didik tersebut tidak memiliki kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Bahkan di sini peserta didik tersebut bukan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini yaitu project based learning. Merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian ada komponen inti, di mana komponen ini terdapat 2 poin. Yang pertama, pemahaman bermakna. Melalui diskusi dan eksplorasi, siswa menemukan sendiri ciri-ciri bangun datar dan membandingkan dengan bangun datar lainnya, serta dapat membuat pola dari berbagai macam bangun datar.
Kemudian poin yang kedua yaitu pertanyaan pemantik. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, berbentuk apakah roda, jam dinding, dan uang koin? Yang kedua, sebutkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun datar. Yang ketiga, samakah antara persegi dan persegi panjang? Kemudian ada komponen materi. Materi di sini yaitu membahas tentang bangun datar. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Yang termasuk ke dalam bangun datar di sini yaitu ada 4. Yang pertama, ciri-ciri bangun datar persegi. Ciri-cirinya memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 4 buah sisi, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan dan ukurannya sama panjang. Sudut sama besar 90 derajat. Yang kedua, ciri-ciri bangun datar persegi panjang. Memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut, terdiri atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan, ukurannya sama panjang. Terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar 90 derajat. Contohnya yaitu papan tulis, meja, kertas A4, pintu, buku, HP, TV, LED, kasur, dan penggaris. Kemudian ciri-ciri bangun datar segitiga. Mempunyai 3 sisi dengan jumlah panjang, 2 sisinya lebih panjang dari panjang sisi yang lain. Mempunyai 3 sudut 180 derajat. Kemudian yang keempat, ciri-ciri bangun datar lingkaran. Memiliki sudut 180 derajat, diameter membagi bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang, jari-jari menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran, memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga jumlahnya. Baik, kemudian masuk ke komponen lembar kerja peserta didik matematika fase kelas B. Langsung saja, di sini terdapat identitas atau nama kelompok, kemudian alat dan bahan dalam LKPD ini yaitu yang pertama alat tulis, kertas origami, lem, penggaris, gunting. Kemudian lembar kerja, di sini siswa melakukan pengukuran, membuat pola bangun datar, serta menuliskan ciri-cirinya. Kemudian terdapat langkah kerja dalam LKPD ini. Yang pertama, buatlah berbagai pola bentuk-bentuk bangun datar dari kertas lipat yang kamu sediakan, baik itu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Yang kedua, guntinglah pola yang kamu buat. Yang ketiga, berilah nama-nama pada setiap pola yang kamu buat. A. Persegi ABCD, B. Persegi panjang IFGH, C. Segitiga KLM, dan D. Lingkaran. Langkah kerja yang keempat, sebutkan ciri-ciri dari bangun datar di bawah ini. Terdapat 4 ciri-ciri yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kemudian langkah kerja yang kelima, rangkailah pola-pola bangun datar yang kamu buat menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Baik, itu sudah selesai penjelasannya. Kemudian terdapat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini yaitu referensi yang kalian ambil ketika membuat modul atau mengambil materi pelajaran. Nah, itu tadi penjelasan dan gambaran dari modul ajar matematika kurikulum merdeka untuk kelas 3 fase B. Nah, itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.